Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbaikan peralatan listrik berupa dispenser. Perkenalkan, nama saya Wiwi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Yusfi Apriliana Wulandari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Arifin. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kolis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani. Poin pertama, kita mulai dari penjelasan prinsip kerja dispenser. Dispenser adalah salah satu alat rumah tangga yang menggunakan listrik untuk dapat memanaskan elemen pemanas dan menjalankan mesin pendinginnya. Dispenser ada yang menggunakan prinsip kerja dengan elemen pemanas dan mesin pendingin atau kompresor. Dispenser atau tempat air minum adalah salah satu peralatan listrik atau elektronik yang di dalamnya terdapat heater sebagai komponen utamanya. Heater berfungsi untuk memanaskan air yang ada pada tabung penampung. Heater umumnya memiliki daya sekitar 200-300 watt. Heater dapat memanaskan air yang terdapat di dalam dispenser. Biasanya, dispenser berisi 19 liter air yang ditempatkan pada sebuah galon. Biasanya dispenser digunakan untuk memasak air. Saat ini ada pula dispenser yang dapat memanaskan air maupun mendinginkan air. Dispenser yang dapat mendinginkan air tersebut menggunakan mesin pendingin yang dapat mendinginkan air. Mesin pendingin ini biasanya bernama kompresor pendingin. Dispenser digunakan untuk mendinginkan dan memanaskan air dalam galon ukuran kurang lebih 19 liter. Di dalam dispenser bagian atas terdapat tabung yang terbuat dari stainless steel, yang di bagian luar tabungnya dililitkan pipa tembaga ukuran 1/4 yang berfungsi untuk mendinginkan air. Lilitan pipa pada luar tabung dapat disamakan dengan sebuah evaporator pada AC atau pada lemari es. Fungsi dari heater tersebut berguna untuk memanaskan air yang berada pada tabung. Air akan mengalir atau keluar melalui kran warna merah karena air panas dalam tabung menghasilkan suatu tekanan. Sedangkan air yang dingin keluar dari kran yang berwarna biru, didasari oleh proses gravitasi. Ada beberapa macam jenis dispenser. Yang pertama, dispenser biasa, yaitu dispenser yang tidak memiliki elemen pemanas maupun mesin pendingin. Dispenser ini hanya dapat digunakan untuk mengambil air dari galon saja. Yang kedua, dispenser hot and normal, yaitu dispenser yang memiliki elemen pemanas dan tidak memiliki mesin pendingin. Dispenser ini hanya dapat digunakan untuk memasak atau memanaskan air dan mengambil air biasa atau tidak panas dan tidak dingin dari dalam galon. Yang ketiga, dispenser hot dan extra hot. Dispenser ini dapat digunakan untuk memanaskan air dan mendidihkan air. Yang keempat, dispenser hot and cold. Dispenser ini dapat didinginkan untuk memanaskan air dan mendinginkan air. Apabila ingin memanaskan air, dispenser ini menggunakan prinsip kerja elemen pemanas heater. Apabila ingin mendinginkan air, dispenser ini menggunakan prinsip kerja elemen pendingin. Selanjutnya, prinsip kerja pemanas air. Proses air mengalir dari galon yang bersuhu normal hingga sampai ke dalam cangkir atau gelas yang bersuhu panas melalui beberapa komponen, mulai dari galon air, kemudian mengalir ke dalam tampungan yang kemudian mengalir ke dalam tabung pemanas, dan kemudian air mengalir ke dalam keadaan panas melalui kran. Proses pemanasan air terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas. Tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas. Sehingga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor suhu yang ada pada tabung panas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja. Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserap oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi maksimal, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Pada saat elemen pemanas menyala, lampu indikator pemanas menyala, dan pada saat elemen pemanas mati, lampu indikator pemanas mati. Setelah lampu indikator pemanas mati dan air pada tabung pemanas sudah mencapai suhu tinggi maksimal, maka air pemanas siap digunakan. Yang perlu diingat ketika menyalakan pemanas pada dispenser adalah pastikan air pada tabung pemanas penuh.
Sebab, jika tabung pemanas dalam keadaan kosong dan elemen pemanas bekerja, maka suhu tinggi yang dihasilkan oleh elemen pemanas tidak terserap oleh air dan akan merusak tabung pemanas dan komponen lain di sekitar tabung pemanas karena terkena panas yang terlalu tinggi. Dispenser juga dilengkapi dengan 2 buah sensor temperatur yang dinamakan termostat dan 2 buah lampu indikator berwarna merah dan hijau. Untuk warna merah artinya dispenser sedang dalam proses pemanasan, sedangkan untuk warna hijau artinya dispenser dalam keadaan standby, heater off. Jika dispenser sedang memanaskan air, akan menyalakan lampu yang berwarna merah, dan apabila air yang ingin dipanaskan telah panas, lampu yang berwarna merah akan berubah menjadi warna hijau. Pada tabung dispenser dipasang heater atau pemanas serta sensor suhu atau termostat yang berfungsi untuk membatasi kerja heater agar tidak bekerja terus-menerus, yang akan menimbulkan suhu air dalam tabung dispenser berlebihan. Karena apabila heater bekerja berlebih, heater akan panas dan bahkan heater tersebut akan terjadi kerusakan di dalamnya. Untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut, di heater dipasang termostat yang berguna untuk mengatur suhu. Ketika suhu air yang dipanaskan oleh heater mencapai suhu tertentu sehingga melebihi suhu kerja sensor atau termostat, maka sensor akan bekerja dan memutuskan arus yang mengalir ke heater. Dengan demikian, heater akan berhenti bekerja sehingga suhu air tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilihat di lampu indikator dari warna merah akan berganti warna hijau. Heater akan bekerja kembali manakala suhu air pada tabung menurun sampai suhunya berada di bawah suhu kerja sensor. Sensor dipasang seri dengan heater. Dengan demikian, fungsi dari sensor ini mirip seperti saklar. Hanya saja bekerjanya secara otomatis berdasarkan perubahan suhu. Selanjutnya, prinsip kerja pendingin air. Cara kerja pendinginan pada dispenser dapat disamakan bila kita meletakkan sebuah gelas dari stainless steel yang berisi air ke dalam bagian freezer pada lemari es. Pada bagian tengah dispenser terdapat tabung yang di bagian tengahnya dililitkan sebuah heater atau pemanas dari termostat. Pada umumnya, proses pemanasan dan pendinginan air pada dispenser berawal dari tampungan air pertama yang berfungsi untuk membagi air yang selanjutnya akan diproses menjadi air panas dan air dingin. Proses pendinginan air pada dispenser pada umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pendinginan air dengan fan. Proses pendinginan air menggunakan fan dilakukan dengan cara menghisap suhu tinggi pada air ketika air berada pada tampungan air kedua yang letaknya berada di bawah tampungan air pertama. Namun, pada kenyataannya, fan hanya alat bantu untuk mempercepat pembuangan panas pada air, sehingga temperatur air hanya akan turun sedikit saja. Setelah melewati tampungan air kedua, air akan dikeluarkan melalui keran dan siap untuk diminum. Yang kedua, pendinginan air dengan sistem refrigeran. Pendinginan air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran sama seperti sistem refrigeran pada kulkas, hanya saja evaporatornya dimasukkan ke dalam tampungan air kedua yang berada di bawah tampungan air pertama, sehingga air di sekitar evaporator akan menjadi air dingin. Hasil pendinginan air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran lebih maksimal dibandingkan pendinginan air menggunakan fan. Setelah air melalui proses pendinginan pada tampungan air kedua, air akan mengalir dan keluar melalui keran. Poin 2. Penjelasan bagian-bagian dispenser. Komponen dalam. Nama komponen dan fungsinya. 1. Saklar on-off, berfungsi untuk menyalakan dispenser dan mematikan dispenser. 2. Termostat. 1. Berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 3. Termostat. 2. Berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 4. Saluran daya utama berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. 5. Elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air. 6. Saluran air panas berfungsi sebagai tempat penyaluran air ke dalam tabung pemanas dan radiator tap. 7. Saluran air normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water tap. 8. Pipa pembuangan berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai. Komponen luar. Nama komponen dan fungsinya. 1. Anti-slip, berfungsi tempat dudukan galon.
2. Fuse berfungsi sebagai pengaman dan pemutus rangkaian arus. 3. Tombol power switch sebagai tombol untuk menyalakan dispenser. 4. Power indikator sebagai lampu indikator. 5. Hot indikator sebagai lampu indikator hot. 6. Extra hot indikator sebagai lampu indikator extra hot. 7. Tombol extra hot sebagai tombol untuk extra hot. 8. Blue water tap sebagai tempat keluarnya air biasa. Red water tap sebagai tempat keluarnya air panas. 10. Dry neck plug sebagai tempat penampungan air yang berceceran tumpah. Poin 3. Cara penggunaan dispenser. 1. Letakkan dispenser di tempat yang aman, mudah dijangkau dan tidak menghalangi aktivitas Anda dan orang-orang di sekitarnya. 2. Pasang galon air di tempat yang tersedia. 3. Hubungkan dispenser dengan sumber listrik, yakni tancapkan steker dispenser ke terminal listrik terdekat. 4. Tekan tombol pemanas atau pendingin mana yang diinginkan. Tunggu hingga proses pemanasan atau pendinginan air selesai. Secara otomatis, air panas atau dingin siap dikonsumsi. Poin 4. Cara memilih dispenser yang baik. 1. Perhatikan bahan pembuat tangki penyimpanan air. 2. Perhatikan dengan baik selang penghubung yang digunakan. 3. Harus ada keran khusus untuk air dengan suhu yang normal. 4. Pilih dispenser yang mampu membunuh kuman. Pertimbangan sebelum membeli dispenser. 1. Memiliki low power. 2. Memiliki tempat yang menaruh gelas yang cukup tinggi. 3. Pastikan memiliki 2 termostat. 4. Memiliki tombol on dan off yang terpisah. 5. Pilih dispenser yang dilengkapi dengan click lock. Poin 5. Perawatan dispenser. 1. Menjaga kebersihan. 2. Jauhkan dispenser dengan barang elektronik lainnya. 3. Letakkan di ruangan sejuk dan kering. 4. Letakkan dispenser di lantai datar. 5. Jika air galon habis, segera matikan. 6. Jika membawa dispenser harus dalam posisi tegak. 7. Bersihkan dispenser dan galon menggunakan cuka. Poin 6. Kerusakan dan cara memperbaiki. Dispenser tidak menyala. Penyebab dispenser yang mati ditandai dengan lampu LED yang tidak menyala ketika dispenser dinyalakan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan dispenser tidak menyala antara lain sambungan kabel yang putus, saklar yang rusak, dan termofus yang putus. Cara memperbaikinya: untuk mengatasi, sebaiknya periksa terlebih dahulu penyebab pasti kerusakan dispenser. Mengecek dengan menggunakan multimeter skala ohm. Apabila sudah menemukan penyebab kerusakan, ganti komponen yang rusak tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.